Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian kembali di dalam Sapaan Rohani Hamba Tuhan GKK Indonesia Kendari. Bersama maju bersama. Hari ini dalam Sapaan Rohani kita akan merenungkan seorang tokoh yang sangat familiar bagi kita, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh terdapat di dalam kisahnya di dalam kitab Kejadian, terbentang dari pasal 6 sampai dengan pasal yang 9. Tentu kita tidak akan membacakan semua ini, saya hanya akan membacakan beberapa bagian yang mewakili kisah daripada Nabi Nuh ini. Pertama saya akan membaca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Selanjutnya, saya akan membaca di dalam ayat ke-13 dari pasal 6 ini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan bagaimana ukuran-ukuran daripada bahtera itu, dan kita baca di ayat yang ke-23 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Saudara, Nuh yang hidup di zaman manusia mulai meninggalkan Allah. Pada saat itu Tuhan ingin memusnahkan manusia. Tetapi Nuh kemudian dijadikan satu di antara semua orang yang ada pada saat itu sebagai cikal bakal manusia selanjutnya setelah pemusnahan itu. Nuh bersama dengan 3 orang anaknya, jadi berjumlah 8 orang, itu diselamatkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Nuh pada saat itu, di mana ia diminta untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Dan ini merupakan suatu proyek yang tidak mudah. Tetapi kita belajar dari Nabi Nuh, bagaimana ia diperkenan oleh Tuhan, bagaimana ia bisa merespon akan perintah Tuhan itu. Hal yang pertama yang kita lihat adalah bagaimana Nabi Nuh itu dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Saya pikir inilah yang merupakan kunci utama daripada semua kisah Nabi Nuh, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Inilah sebuah kualifikasi yang kemudian membuat ia berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah, tentunya ia memiliki waktu-waktu pribadi untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan di dalam perenungannya, di dalam setiap hari-hari hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi berbagai macam situasi, maka kita membutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Hanya kedekatan dengan Tuhanlah yang kemudian memampukan kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan kehendaki kita lakukan di dalam hidup. Hal yang berikutnya yang kita belajar dari Nabi Nuh dari kisah ini adalah bagaimana ia taat. Bagaimana ia melakukan, dikatakan tadi di ayat yang ke-22 dari pasal 6 itu, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh tidak berbantah dengan Tuhan. Nuh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Ia membuat bahtera itu bukan di laut, saudara. Kalau kita melihat kapal dibuat itu di galangan kapal ya, tetapi bahtera Nuh dibuat di daratan dengan ukuran-ukuran yang telah diberikan. Tetapi Nuh memilih untuk taat. Ini yang tidak mudah bagi kita. Kita harus memiliki hati yang taat atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak mengerti sepenuhnya, karena Tuhan ingin kita taat itu step by step, langkah demi langkah, hari demi hari. Ibarat kita menuju satu tempat di malam hari, kita diterangi oleh lampu yang
mampu membuat kita terus berjalan meskipun kita tidak melihat seluruh jalanan itu sampai kepada tujuan. Demikianlah Tuhan memimpin, tetapi Nuh memilih untuk taat. Yang ketiga, Nuh itu sabar. Ya, Nuh itu sabar dan menantikan pertolongan Tuhan dengan penuh ketaatan. Bapak Ibu Saudara, setelah semua itu Nuh persiapkan, Nuh kemudian masuk ke dalam bahtera. Menurut hitung-hitungan dari sekian yang kita lihat, angka-angka hari-hari di dalam Alkitab, diperkirakan sekitar 8 bulan Nuh ada di dalam bahtera itu. Akhir-akhir ini Nuh dikatakan sebagai satu teladan orang yang taat untuk lockdown, ya, lockdown selama 8 bulan. Setelah air bah itu surut, Nuh tidak tergesa-gesa untuk turun. Ia masih bertahan 40 hari di dalam bahtera itu, karena surutnya air bah itu tidak serta-merta. Dan setelah itu nantinya masih ada 2 kali 7 hari. Kesabaran Nuh ini patut kita kita apresiasi, dan ini jadi teladan bagi kita. Kita sudah melewati 3 bulan lebih dan tidak lockdown seperti Nuh, saudara. Tidak sampai hanya terjebak di dalam bahtera tanpa kemana-mana. Tetapi Nuh bisa bertahan dan taat selama 8 bulan di dalam bahtera. Saat-saat ini orang sudah mulai tidak sabar. Orang sudah mulai meneriakan kebebasan. Orang sudah mulai mengatakan jangan pakai masker. Orang sudah mulai ingin semuanya seperti sebelum masa pandemi ini. Mari kita belajar dari Nuh untuk bersabar. Kita menantikan dengan hikmat Tuhan. Kita melihat apa yang dianjurkan kepada kita oleh pemerintah. Bagaimana juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan gereja, PGI, ya, dari sinode kita dan lain sebagainya. Tentu kita sangat rindu untuk bisa bertemu kembali di dalam beribadah bersama. Tetapi mari kita belajar dari Nuh untuk bersabar, menunggu waktu yang tepat yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan mau untuk kita taati. Saya yakin kalau Nuh bisa bertahan selama 8 bulan, Tuhan akan menguatkan kita juga, sehingga kita tidak terburu-buru untuk tidak sabar mengikuti semua proses ini. Nuh berhasil melewati krisis karena ia memiliki satu ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Ia melihat pada saat itu bukan sesuatu yang muluk-muluk, bukan lagi berharap sesuatu yang begitu besar, tetapi dia memilih pola pikir untuk survive, pola pikir untuk bisa bertahan, pola pikir untuk bisa taat dan menantikan akan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu ini tidak gampang untuk dilewati. Tetapi kita belajar dari Nuh. Ketika ia hidup bergaul dengan Allah, ia mengerti isi hati Tuhan. Ia mengerti apa yang harus ia lakukan. Maka Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dan akhirnya Nuh kemudian selamat bersama dengan keluarganya. Dan lewat Nuh lah kemudian kehidupan di bumi ini kembali dilanjutkan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam pandemi ini secara berkepanjangan. Maka mari kita tetap berpegang kepada Tuhan. Tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena dengan caranya, dengan waktunya, Tuhan akan menolong setiap kita. Baik itu kita secara pribadi, baik itu di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, kehidupan kita sebagai komunitas umat Tuhan di dalam gerejanya, kehidupan kita sebagai bangsa, dan kehidupan dunia ini yang terdampak dengan pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk menjadi pribadi yang hidup bergaul dengan Allah, taat dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami lewat pribadi seorang tokoh bernama Nuh. Tuhan, ini sangat aktual dengan kenyataan yang kami hadapi saat ini. 8 bulan Nuh boleh taat dengan sabar. Ia berada di dalam bahtera yang Tuhan perintahkan untuk ia buat. Dan dengan hidup bergaul dengan
ia taat terhadap perintah-Mu dan bersabar menantikan pertolongan-Mu. Nuh Engkau pakai untuk menjadi pribadi bersama dengan keluarganya untuk meneruskan kembali kehidupan di dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami berada di dalam pembatasan-pembatasan. Kami mohon biarlah Tuhan boleh memampukan kami untuk memiliki cara pandang yang benar tentang hal ini. Bagaimana kami mencoba bertahan, bagaimana kami mencoba untuk memikirkan hal-hal yang baik, dan kami tidak lari dari kenyataan ini. Kami mau percaya bahwa Tuhan akan menolong kami ketika kami hidup bergaul dengan taat dan bersabar menantikan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu di dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah